بسم الله الرحمن الرحيم. النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar tentang tasawuf sampai kemarin belajar apa yang terakhir? Maksud tasawuf. Usus tasawuf ya. Hari ini insyaallah kita masuk di ahamiyat tasawuf. Ahamiyat artinya apa? Pentingnya ya kan, Bu? Yang terpenting. Yang terpenting. Itu seperti kita yang belajar di dua pelajaran kemarin itu, berarti at-tasawuf datang di waktu yang mereka atau ingatin mereka dari mata'ul maladzat atau mata'ul hayatid dunia, karena mereka sibuk tentang dunia. Sampai mereka di khilafat Bani Umayyah, Bani Al-Abbas. Jadi mereka kalau ketemu tidak tanya tentang agama. Tanyaan mereka, kamu punya berapa budak, rumah kamu luasnya berapa, ya kamu punya harta berapa. Itu karena mereka sudah fokus sama di situ. Di khilafat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, juga di Bani Umayyah. Tapi karena khilafahnya itu khilafah bagus sekali, juga adil, Umar bin Abdul Aziz, sampai di dalam riwayat hadis dia kasih makan untuk burung-burung di gunung. Nah, itu dalam riwayatnya. Mereka tentang itu di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, walau dia khalifah di antara beberapa raja yang sebelumnya, yang setelahnya, tapi mereka bisa balik lagi ke jalan Allah Ta'ala sampai mereka kalau duduk tidak sibuk tentang dunia. Tanyaan mereka di antara diri sendiri, teman-teman, kamu salat berapa? Tadi malam salat berapa? Bacaan Al-Quran berapa? Khatam bisa berapa? Di dalam berapa minggu kamu bisa khatam? Ya, tanyaan mereka tentang hal atau keadaan akhirat. Tasawuf itu muncul kita kemarin atau di beberapa kajian yang kemarin kita bilang muncul di masa tersebut biar bantu orang muslim yang mau ikut jalan Allah Ta'ala, masih ada cara yang baik untuk mereka. Jadi dari ilmu agama Islam. Ada di ilmu tersebut, ada hal yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada di orang sufi itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Sampai termasuk atau ada yang masuk di antara sufi itu yang Yahudi. Ada orang Yahudi, ada orang Buddhi masuk. Mereka suka sifat tasawuf tapi tetap agamanya. Ya banyak yang musuh atau tidak suka tasawuf bilang ini lihat sufi itu asalnya Yahudi dari fulan. Ya hakikatnya enggak. Hakikatnya dari Alkitab was Sunnah yang kita kemarin jelasin. Jadi kalau Imam ini ahamiyat tasawuf, pentingnya itu ilmu tasawuf. Sekarang bagaimana kita harus dengar atau baca berapa atau faham pentingnya untuk apa atau kenapa. قال الإمام السيد أحمد الرفاعي قدس الله سره هذا الدين الجامع باطنه لب ظاهره وظاهره ظرف باطنه. Ini agama Islam itu seperti seperti envelope, di luarnya sama dalamnya. Kita lihat kalau envelope-nya bagus berarti isinya bagus. Di sini ad-din batinuhu lub zahiruh. Ya. Yang di dalam agama Islam itu juga bagus, yang di luarnya bagus. Wa zahiruhu dharfu batinih. Yang di luar itu
bisa lihat ke dalamnya. Kalau kita belajar hukum-hukum atau apa itu bilang kewajiban yang ada di dalam agama Islam, kita faham oh ini agama yang baik. Sampai kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Sahih Al-Bukhari waktu Herakles Ustazah ya kan namanya Herakles atau Herakl Iya, dalam bahasa Heraklius. dalam Heraklius. bahasa Arab Herakl, di dalam bahasa Indonesia kayak Herakles itu waktu dapat surat dari Rasulullah SAW itu Rasulullah ajak mereka ke agama Islam, dia bilang kita harus tanya sama orang dari kaumnya. Cari-cari di Syam itu siapa yang kenal sama Muhammad, siapa yang dari keluarganya, mereka bawa di waktu itu Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ada di Syam. Dia bawa ke tempatnya, ayutannya. Tapi bilang sama beliau, harus saya tanya sama kamu, kamu harus jujur. Atur bagaimana? Jadikan Abu Sufyan di depan, temannya belakang, temannya. Karena Abu Sufyan itu yang di antara mereka, yang paling mulia di antara mereka. Juga dia dekat karena dia dari Quraisy, dekat dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Herakles itu takut Abu Sufyan dusta atau bohong, jadi bilang sama dia, kamu duduk di depan, belakangmu temanmu. Juga bilang sama temannya, saya tanya sama ini pemimpin kamu ini Abu Sufyan, tapi kalau dia dusta atau bohong kasih isyarat ini benar, tidak benar. Nah, ini Abu Sufyan masih kafir waktu itu, belum masuk agama Islam. Subhanallah. Tapi mereka lihat tidak berani dusta, tidak berani bohong. Lihat ini, dia bilang ya saya tidak bisa. Tanya itu Muhammad ini yang bilang dia Nabi, keluar di keluarganya ada yang bilang saya Nabi, dia bilang enggak. Teman yang ikut agamanya itu orang yang mulia di antara kamu atau orang biasa, dia bilang orang biasa, budak aja, paling banyak budak. Sudah pernah perang sama beliau atau tidak? Dia bilang sudah 2 kali. Waktu itu sudah perang Badr sama Uhud. 1 kali kita kalah, 1 kali kita menang. Maksudnya orang kafir itu. Karena di Badr kita tahu yang menang orang Muslim. Rasulullah sama temannya. Di Uhud ya juga kalah Rasulullah sama sahabatnya. Atau mungkin bilang karena mereka tidak ikut perintah Rasulullah, Allah Ta'ala kasih hukuman. Terus sampai dia tanya, kalau ada berjanjian sama beliau, dia tepati berjanjian tersebut atau melanggar? Dia bilang enggak, tapi kita lagi sekarang ada berjanjian, kita tidak tahu dia melanggar atau tidak. Ya, ada tanyaan yang masuk agamanya itu keluar dari agama atau enggak? Bilang enggak ada yang keluar dari agamanya. Ada tanyaan yang terakhir, dia suruh kamu apa? Dia bilang ya'muruna bis shalah was shiyam waz zakah, puasa, salat, puasa, haji, juga silaturrahim, dermawan, al-ikhlas. Ya, kasih berapa sifat yang Rasulullah suruh mereka. Ini orang kafir tapi kasih sifat ini, tidak bisa dusta. Karena sudah Heraklius itu taruh mereka belakangnya. Kalau dia salah mungkin kasih isyarat ini salah. Ya, hasilnya agama Islam itu setelah Herakles tanya sama Abu Sufyan dan temannya, bilang yang saya lihat itu agamanya ini benar. Kenapa? Karena yang disuruh itu tadi salat, puasa, jujur, ibadah, ikhlas itu sifat Nabi. Demi Allah Ta'ala dalam 1 hari dia bisa jadi raja sampai dari tempatnya sampai tempat kita di sini. Kalau saya ada di situ, saya siap cium kakinya. Ini siapa? Herakles, orang kafir. Tapi tidak bisa ikut agama Islam karena takut ke kerajaan. Jadi maksud saya dari tasawuf atau Islam, asli agama Islam, seluruh agama Islam seperti itu, tapi ada beberapa orang yang fokus tentang hal yang seperti itu. Mereka perhatian tentang tazkiyatun nafsi atau bersih hati. هذا العلم التصوف الذي سمى بعضهم بعلم الباطن هو إصلاح القلب. Sampai
Ada yang kasih nama ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu batin diri kita diri sendiri, batin. Kita bahasan dulu saya bilang, maaf lahir dan batin ya kan, lahir batin. Itu Iya. lahir yang maksudnya di luar. Batin ini maksudnya dalam. Itu maksudnya juga maaf dari dalam hati juga. إذا انفرد قلبك بحسن نيته وطهارة طويته وقتلت وسرقت وزنيت وأكلت الربا وشربت الخمر وكذا وتكذب القلب فما الفائدة من نيتك ini ada berapa orang ya salah satu contoh ini siapa itu mertua saya kemarin dia datang dari Kanada tapi ya nasallallahu salam al afiyah selama saya lihat sama beliau atau tinggal sama saya di rumah ini kayak sudah tidak muslim. Waktu kita bahas masuk ke tentang ini, dia bilang, ya ada beberapa orang muslim yang saya kenal di Kanada, mereka muslim tapi pergi zina sama perempuan di situ. Ada yang berapa muslim salat tapi juga minum khamar. Saya bilang sama beliau, itu lebih afdal, masih lebih afdal dari yang tinggal semuanya. Ini muslim asli melakukan maksiat. Bukan maksudnya bebas halal, enggak. Maksudnya ini masih perhatian. Dalam satu hari bisa balik ke jalan Allah Ta'ala. Tapi yang putus tali sama Allah Ta'ala sampai dia enggak mau salat, enggak mau puasa, enggak mau ibadah, enggak mau zikir, dia melakukan semuanya yang haram sama putus dari Allah Ta'ala, itu bahayanya lebih dari yang masih salat, masih perhatian, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ikut yang haram, kadang-kadang berhenti. Ini lebih afdal. Tapi saya tidak terima, yang penting hati saya bersih, yang penting niat saya. Enggak. Niat kamu bersih, lagi melakukan haram, zina, khamar, itu tidak mungkin kita bilang ini orangnya baik. Harus kamu bersihin zahir dan batin. Bersihin dalam dan di luar. Biar jadi bersih. Tapi kalau ini lihat gelas air aja. Kalau anak kita pegang gelas dari di luar, pasti dari di luar. Setelah makan atau bekas makan itu kotor, tidak bisa minum, tidak bisa kasih ke tamu. Walau dalamnya bersih, kita tahu yakin anak tidak taruh jarinya atau tangannya di dalam, tapi di luar bekas makan tidak bisa kasih. Agama juga harus kamu bersihin di luar dan dalam. Fokus sama dalam di luar. Allah Ta'ala والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Ayat baca ayat Al-Quran dan bersihin. ويعلمهم الكتاب والحكمة juga. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Zakkihim itu bersihin dalamnya. Oke. Qala inna syara' amara al-insan bi takalif khassa nafsuhu wa tarji' ila qismain. Perintahan Allah Ta'ala itu ada dua bagian. Qismun yata'allaq bi a'mal adh-dhahir. Ada satu macam itu tentang zahir. Yata'allaq bi a'mal adh-dhahir. Wa qismun yata'allam bi al-batin. Ada satu untuk zahir itu yang kita tahu أحكام تتعلق بالظاهر الجسد وأحكام تتعلق باطن الجسد والقلب. أما الأعمال التي تترتب على الجسد فهي نوعان أوامر ونواهي. Zahir itu yang seperti kita bilang salat, puasa, zakat, ini zahir kita lihat orangnya bayar zakat, fulannya pergi masjid, fulannya puasa, itu amal zahir. Di dalam salat mungkin dia bisa masuk ke masjid, salat setiap waktu, tapi seperti munafikin yang kita tahu di dalam riwayat hadis dalam buku sirah, itu di belakang Rasulullah 80 orang munafik. Hukum syar'i ini fulan masuk masjid, sudah masuk masjid. Di antara kita namanya muslim. Tapi batinnya bagaimana? Batinnya mereka tidak terima agama Islam. Sampai Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi fulan ini munafik. Yang lain karena yang munafik itu sedikit, Allah Ta'ala kasih 80 fulan. Yang lain semuanya muslim. Kecuali kalau ada yang muncul baru, itu Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'malul zahir, perbuatan yang zahir itu juga bisa jadi dua.
Ada awamir Ustazah ya. Awamir yang namanya perintah ya kan Ustazah? Perintah. Iya, Syekh. Jamak Ya, perintah. perintah. Awamir nawahin. Fal awamir al mafruḍah hiya kas-salah. Itu perintah yang Allah Taala suruh kita salat, zakat, haji. Wa amma nawahil mahdhurah ada melarang. Itu zahir. Jangan pergi. Ini masih zahir ya kan? Belum masuk dalam. Itu perintah yang kita harus melakukan sampai kita lihat orangnya melakukan atau melaksanakan tersebut seperti salat, puasa, zakat, haji. Ada melarang yang juga kita bisa tahu ini fulannya ahli agama ikut aturan agama Islam atau ikut melarang yang Allah Ta'ala melarang kita di Al-Quran. Seperti apa? Zina, pergi zina, atau sarika mencuri, atau minum khamar, atau hukuk al-ibad, makan harta orang. Ini melarang. Tapi masih fisik lahir, masih kita bisa lihat fulan ambil harta orang. Ini sudah dia apa namanya tidak ikut melarang Allah Taala atau mungkin dia bilang melonggar ya, tersebut. Sallallahu alaihi wal afiyah. Ini lahir larangan, larangan ya, Iya, larangan, Syekh. larangan. Tapi ada larangan atau larangan aja. Larangan bisa jamak. Oke. Ini tadi apa? Zahir. Zahir ada awamir, ada nawahi. Awamir yang tadi kita bilang perintah, nawahi itu yang bilang larangan. Larangan. Al-a'malul batin, amma al-a'mal التي تترتب على القلب فهي نوعان أيضا. Juga yang batin amalnya dalam hati itu juga dua macam. Mirip seperti tadi. Apa itu? Ada awamir, ada nawahi. Ada awamir, ada perintahan atau perintah, ada larangan juga. Perintah-perintah ada larangan-larangan. Perintah ada larangan juga. Itu bagaimana perintah? Coba lihat. Fal awamir al mafruḍah kal iman billah. Allah Ta'ala suruh kita iman dengan Allah Ta'ala, iman dengan Rasul, iman malaikat, kutub, Rasul itu harus kita ikut. Fa'aminu billah, kita baca di ayat Al-Quran, aminu bila amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi. Itu perintah yang kita dalam hati. Al-iman, kita tidak bisa tahu ini fulan mukmin atau tidak. Tidak mukmin dengan Allah Ta'ala atau Rasulnya atau kita tidak bisa tahu karena ini perintah yang hati atau dalam. Yang terima itu masuk mukmin sudah pahalanya yang kita baca di akhir surat Al-Baqarah atau yang tadi amana rasul ma unzila ilaihi wa rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana ilaikal masir la yukallifullahu nafsan ila akhir al-ayat. Ila akhirnya. Wa amma nawahi yang larangan-larangan atau larangan-larangan itu seperti apa tadi bilang? Al-kufr. Lawan iman tadi. Al-kufr. Maaf tadi kal iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih itu masih yang kita tadi bilang apa? Perintah-perintah hati sama al-ikhlas. Suruh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. At-tawakkul, tawakkal bahasa Indonesia. Fatawakkal 'alal hayy, tawakkal 'ala Allah wal khusyu' itu Allah Ta'ala dan Rasulnya suruh kita atau ngajarin kita ikut perintahan tersebut. As-sidq, as-sabr, banyak. Tapi ini lihat as-sabr di dalam hati. As-sidq juga, dalam hati juga. Ada sidqul qaul itu jujur kata, itu yang lawannya dusta atau bohong. Tapi as-sidq di dalam hati, fulan jujur, ibadahnya jujur, puasanya ya cari ridha Allah Ta'ala. Ini namanya juga sidq. Was-sabr, sabr itu dalam hati juga. Itu jadi semuanya namanya apa? Perintah hati. Melarang hati juga seperti al-kufr, kekafiran, nifaq, munafik,
Al-hiqd. Apa itu al-hiqd Ustazah? Dengki. Al-hiqd itu dendam Ustazah atau dengki? Hakdu deh, Syekh. Haqud, haqud. Iya, dendam. Dendam. Oke. Al-hasad, iri. Al-kibr, rasa sombong. Al-ujub, waria, itu semuanya melarang-melarang yang biasa hati kita ikut. Allah Ta'ala suruh jangan ria, jangan nifak, jangan itu yang namanya melarang-melarang dalam hati. Ini lihat beda sama tadi melarang-melarang zahir. Zahir itu zina, tapi hiqd ini dalam hati. Zina, orangnya sudah tidak pergi ke tempatnya, sudah masuk tidak apa mungkin bilang mukmin yang muslim yang selamat dari atau tidak ikut melarang-melarang. وهذا القسم الثاني هو المعمول عليه في ديننا. Ini yang kedua itu yang kita lagi belajar tentang tasawuf. Karena banyak bisa salat. Banyak bisa puasa. Yang zahir itu banyak bisa atur, bisa ikut. Tapi yang bersihin hatinya itu yang susah. Kadang-kadang orangnya itu masuk jalan dakwah. Masuk jalan dakwah, sudah. Masya Allah ini tadi dari contoh-contoh tadi ini ibu-ibu yang tadi saya tanya sudah punya itu. Ada yang bilang punya lembaga, ada yang punya murid, ada yang bilang punya itu orangnya harus hatinya bersih. Kenapa? Karena biar muridmu semuanya besar atau kecil bisa ambil sifat bagus dari kamu. Kalau sifat kamu masih kotor, sifat kamu kotor, murid bisa bawa anak kecil atau besar. Jangan kamu bilang oh ini anak kecil. Enggak, anak bisa setiap hari dapat sampai kalau dia besar atau semakin besar sedikit bisa paham ya ini saya sudah pernah lihat guru saya melakukan ini. Jadi hati-hati. Orang dakwah yang lagi dakwah sudah masuk di pondok, masuk di lembaga, masuk di jamaah Islamiyah, tapi hatinya kotor itu tidak bisa terima jamaah Muslim yang lain. Karena lihat kita yang benar aja, yang lain itu musyrik, yang lain kafir, yang lain ahli neraka. Sampai ada yang lihat ini Muslim lagi ucapan la ilaha illallah bilang sama beliau kafir. Ini kafir, jangan kamu percaya sama beliau kafir. Ya Allah. Ini kenapa? Karena enggak ada hatinya masih kotor. Hatinya masih kotor. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai dia tidak lihat ini benar atau tidak. Lihat kita. Aku aja sama temannya. Ini fikiran syaitan. Syaitan kenapa tidak sujud kepada Adam? Kenapa? Karena dia bilang, ana khairum minhu. Aku yang paling baik dari beliau. Kamu ciptakan saya dari api, tapi dia dari tanah. Jadi orang yang fikirannya seperti itu, pendapat saya yang paling sah, yang lain salah. Aturan saya yang saya taruh di lembaga saya atau di pondok saya atau di tempat kerjaan saya yang benar, yang lain salah. Kalau ada yang bilang sama beliau ini kita mau diskusi tentang ini, enggak mau. Karena yang lain itu na'udzubillah fikiran syaitan. Fikiran syaitan bukan dia syaitan, fikirannya. Seperti ikut syaitan di langkah itu. Saya yang paling afdal, saya yang paling mulia, guru saya juga yang paling mulia, lembaga saya yang paling mulia, murid saya yang paling mulia, kita yang paling mulia. Orang Muslim Indonesia itu yang paling afdal, yang lain enggak ada sama dia sampai keluarin apa seluruh Muslim, tinggal dia sama keluarganya atau sama temannya. Itu yang jadi sekarang di zaman kita. Zaman kita sekarang sama. Kamu duduk sama orang salafi bilang kita yang benar. Yang lain ahli bid'ah, fasik, ahli neraka. Karena ada fulan melakukan ini, fulan ini, fulan ini, fulan itu. Ya jadi dia sendiri, dia rasa dia sendiri sama temannya atau jamaahnya yang benar, yang lain kafir. Sampai ada yang jelasin, yang bilang seperti itu. Kita mungkin sudah pernah dengar di beberapa buku. Duduk sama orang sufi juga. Bilang seperti itu. Kita yang benar, yang lain salah. Yang lain mubtadi'. Ya, terus bagaimana? Kenapa? Ini nasallallahu alaihi wasallam karena kurang tazkiyah atau kurang bersih hati.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا القسم الثاني هو المعمول عليه في ديننا ألا وهو أعمال القلوب لأن مبنى الأمور كلها على إخلاص النيات لرب العالمين. Itu kalau Allah Ta'ala lihat niatmu bersih, cari ridha Allah Ta'ala terima. Inna Allah la yanzuru ila a'malikum wala ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak melihat perbuatan kamu atau gambar atau wajah kamu. Tapi lihat ila qulubikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Iya, saya sama kalian semuanya yang kita ada sekarang. Kalau Allah Ta'ala lihat ke hati kita. Jangan kita naik ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa lihat semuanya. Tapi saya sendiri kalau dapat atau kita bisa cek hati kamu, bagaimana kamu siap atau tidak, pasti enggak. Karena banyak hal yang masih. Oh, saya ahli Al-Quran tapi masih musuh sama fulana. Karena sudah pernah bilang sama saya gini. Itu mungkin salah satu sebab kamu tidak bisa lanjut hafal Al-Quran. Mungkin salah satu sebab kamu tidak bisa lanjut khidmah di dakwah agama Islam. Mungkin salah satu sebab itu anak kamu tidak jadi soleh. Ini mungkin salah satu sebab dapat hukuman dari Allah Ta'ala nanti di akhir umur. Sampai mereka, siapa itu? Mereka kasih contoh satu orang tabi'in. Orang tabi'in itu siapa? Saya lupa namanya. Tapi dia orang tabi'in ya seperti Al-Fudail bin Iyad wa Ibrahim bin Adham ya. Di makamnya seperti itu. Dia kalau tidak salah Al-Fudail bin Iyad. Kalau tidak salah. Dia dalam satu hari hartanya bakar hartanya, toko yang dia punya kebakaran atau bakar itu. Mereka datang bilang sama beliau, ya Fudail itu harta kamu yang di pasar sekian itu atau itu harta kamu bakar. Dia bilang alhamdulillah Allah Ta'ala kasih hukuman di dunia sebelum akhirat. Ya kamu melakukan apa? Ini lihat pikirannya sampai mana. Dia bilang sebelum 20 tahun saya bilang sama satu orang kamu fakir. Ini namanya apa Bu Ustazah Bu Aida? Namanya apa? Ta'yir, ayyarahu. Bukan kebakaran. Sudah kebakaran sudah lewat. Iya, Mas. Ayyarahu itu ya kamu melakukan ini. Kamu fakir, tidak punya harta. Ini namanya apa bahasa Inggris? Menunjukkan, bukan? Ini Bu Hartina tulis apa? Menghina. Juga bisa bilang menghina. Tapi dalam bahasa Arab itu ta'yir. Namanya ta'yir. Ta'yir kalau kamu lihat ini fulan sakit sampai di wajahnya atau tangannya bilang hasilnya seperti tadi Bu Hartina bilang menghina atau apa merendahkan juga bisa bilang seperti itu. Dia bilang dapat hukuman setelah 20 tahun. Dia bilang dari kemarin saya lagi nunggu hukuman Allah Ta'ala apa. Tapi karena hari ini saya jadi fakir seperti orang tersebut. Alhamdulillah ini dapat hukuman dari Allah Ta'ala. Maksudnya alhamdulillah karena di dunia sebelum akhirat. Takut hukumannya nanti di akhirat. Orang yang seperti ini, yang bersihin hatinya seperti ini bisa jalan. Ini jadi Al-Fudail bin Iyad. Jadi Ibrahim bin Adham. Jadi Abdullah bin Al-Mubarak karena mereka fokus bersihin hati. Kita ya enggak mau ini. Tidak bisa terima. Masih saya lihat kita di pondok laki-laki macam laki-laki kadang-kadang kalau mereka rapat diskusi dapat berdapat dari fulan dan fulan pendapat dari fulan dan fulan. Kalau mereka tidak terima pendapat saya sedih. Ini berarti hati saya masih kotor. Seharus saya senang. Alhamdulillah mereka tidak ikut aturan itu. Nanti kalau ada salah dapat dosa ke saya. Tapi kita enggak. Kalau tidak terima pendapat saya atau yang saya melakukan ini atau yang saya atur, saya keluar dari pondok. Ya silakan keluar dari pondok. Ya ini aslinya kamu bukan ahli dakwah. Tidak cocok atau tidak layak jadi ahli dakwah kalau sifat kamu masih seperti ini.
Artinya harus kamu terima. Harus ada sifat kasih sayang di dalam hatimu sama seluruh orang yang kerja sama kamu, seluruh orang yang ikut lembaga kamu, seluruh orang tetangga kamu, sama seluruh orang Muslim. Jangan kamu lihat, oh ini dari jamaah kita. Sampai kita lihat kadang-kadang di waktu mereka bagi-bagi sedekah, kalau yang tamaniyah kasih, kalau miskin bukan tamaniyah tidak kasih. Ini kenapa? Karena hatinya masih kotor, masih lihat. Nah, itu banyak. Jadi seperti itu. Di Yaman, ini cerita-cerita saya kasih. Karena di Yaman juga dapat bantuan dari pemerintah, tapi mereka jadikan sesuai partai. Partai ya kan Bu Aida? Iya, hizb. Hizb. Partai. Kalau dari partai kita, mereka kasih. Kalau dari lain, kasih syarat susah. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Kenapa? Karena kita tidak ada sifat bersihin hati. Atau mereka belum. Terus, qala لرب البرية التي الأعمال فقد قرن الله سبحانه وتعالى أعمال الظاهر وسلامة الباطن فيها لأن فساد الباطن يجيب فساد الأعمال. Kalau hatimu masih kotor, masih rusak, masih buruk, itu perbuatan kamu juga buruk. Allah Ta'ala qal, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang mau ketemu sama Tuhannya, itu lihat bagaimana tujuannya apa? Tujuannya mau lihat Allah Ta'ala, mau ketemu sama Allah Ta'ala. Pasti dia dari awal usaha. Biar ketemu sama Allah Ta'ala, atau ketemu sama Allah Ta'ala dalam keadaan yang bagus, saya harus berbuatan atau harus perbuatan saya bagus. Tapi kalau nas'alullah as-salamah afiyah, tidak perhatian, enggak mau ketemu sama Allah Ta'ala, ya tidak perhatian sama perbuatannya. ولهذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يذم ملكا وتوجيها لاهتمام صحابته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه في الجسد مضغة. Di dalam hadis riwayat al-arba'in yang kita sudah pernah belajar, ala inna di dalam hati ada potong daging, mudghah. Idza salahat salahat. Kalau dia bagus, kalau dia baik, orangnya baik atau bagus. Kalau dia rusak, hatinya rusak. Orangnya rusak, akhlaknya, maksudnya akhlaknya, agamanya, sifatnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala ini apa itu? Mungkin biar kita tahu penting tasawuf apa. Dari Al-Quran, amar Allah Ta'ala an takun jami' ibadatil qawliyah wal fi'liyah wal maliyah khalisah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus kita bersihin, harus kita ikhlas di seluruh amal, seluruh perbuatan kita. Saya mau salat harus ikhlas, saya mau zakat harus ikhlas, puasa ikhlas, saya mau dakwah harus ikhlas, saya mau semuanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. وقال تعالى قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Allah Ta'ala mengharamkan dosa-dosa yang besar, yang di luar, yang dalam. Ma zahar, yang jelas. Wa ma batan, yang dalam. Fawahish itu yang ma batan, yang dalam itu seperti tadi bilang, sifat dengki, iri, sama macamnya. Nasallallahu salamah والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. Itu hadis juga di hadis 40, hadis al-arba'in an-nawawiyah juga. Ya, Rasulullah melarang kita apa itu ada rasa iri sama saudara muslim. Hasud atau hasud. Sampai dia minta Allah Ta'ala cabut nikmatnya dari fulan biar tidak jadi lebih afdal dari saya, lebih kaya dari saya, lebih hafal dari saya, lebih agamanya lebih lancar dari saya. Itu nasallallahu salamah wal afiyah. Oke. Wala tanajis wala tabaghadu. Jangan memusuhi, jadikan fulan musuh. Ini musuh. Sudah mungkin kita bilang kamu sama beliau berantem kemarin, ya oke, boleh. Allah Ta'ala kasih, Rasulullah kasih jeda atau waktu. Tiga hari, ya boleh kamu tidak bicara sama beliau. Tapi setelah 3 hari sudah, jangan lanjut lagi. Sampai Rasulullah bersabda, salatmu tidak naik 1 jengkal atas kepalamu kalau kamu masih bermusuh atau jadikan saudara muslim musuh.
Salat kamu tidak naik. Nasallahu salam. Sampai kapan? Sampai mereka berbaiki yang di antara mereka. Ya itu bahaya sekali Syekh, ya bahaya. Dari sekarang harus kamu hati-hati. Ya saya sudah pernah berantem sama fulan, ayo minta maaf dari beliau. Tapi Syekh dia tidak terima. Ya oke. Kalau kamu sudah minta maaf dia tidak terima, sekarang salat kamu tidak masalah, salatnya yang dia tidak naik. Jadi hati-hati, saya takut dia menghina saya kalau saya datang minta maaf, takut dia menghina saya. Ya, kamu datang bukan karena beliau. Karena Allah Ta'ala. Saya nggak mau Allah Ta'ala marah atau sama saya. Oke. Pergi. Minta maaf. Hadis ke-35 ya. Saya tidak minta kamu pergi ke sana biar Allah Ta'ala tidak marah sama kamu. Ya kamu jadi sabar. Tapi dosanya bagaimana? Ini dosanya sekarang sendiri. Kamu sudah waktu datang minta maaf dia tidak terima. Ini sekarang dosanya sendiri. Kamu aktif lagi seperti biasa. Ya. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Wala tadabaru wala bi'badakum, ini adab rabba, sifat yang kita sudah belajar. Wa yaqul alaihi salat inna Allah la yaqbal min al-amal illa ma kana khalisa. Allah Ta'ala tidak terima dari perbuatan atau amal kita kecuali yang bersih, yang murni, khalis lillah azza wa jalla, karena wajah Allah Ta'ala, wabtughi bihi wajah. Ini hal seperti ini tidak bisa dalam satu hari, tidak bisa. Dalam satu bulan, satu tahun tidak bisa. Kecuali yang ada pengecualian itu Allah Ta'ala kasih ke fulan seperti kasih ke jalan hidayah atau ikut atau tarik ke jalan hidayah, tapi orangnya kuat sekali sampai bisa berhenti, itu semuanya ini masalah lain. Tapi orang yang normal harus dia sedikit-sedikit sampai jadi hamba Allah Ta'ala yang murni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajma' al-ulama ala anna al-amrad wal afat al-qalbiyah min al-kabair, itu seluruh sepakat itu ulama, penyakit hati atau penyakit dalam itu min al-kabair li tahtaj, itu harus taubat. Saya kemarin sudah hasud sama fulan. Saya sudah kemarin iri sama fulan. Saya kemarin sudah sombong. Harus kamu taubat seperti dosa-dosa yang kita bilang, yang tadi bilang apa, perbuatan zahir. Harus kamu taubat. Syaratnya juga apa itu? Berhenti dari salah kemarin. Syaratnya juga yang kedua menyesal untuk yang sudah ya masa yang lalu. Habis itu kasih apa? Semangat atau di dalam hatimu tidak kembali lagi atau tidak melakukan lagi. Ini syarat taubat. Dari dosa hati juga. Atau bilang apa namanya ini, menyakit hati. جعلنا الله وإياكم من أهل الإخلاص أهل اليقين أهل التوبة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.